יברכך אדוני וישמרך. יאיר אדוני פניו אליך. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi dalam doa pagi bersama Heaven Ministry. Mari kita akan naikkan syukur kita kepada Tuhan dengan menaikkan puji dan sembah kita padanya. Sebelumnya mari kita berdoa dulu. Kami bersyukur Bapa di surga, kami boleh berkumpul kembali dalam doa pagi ini untuk bersama-sama memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk semua kemurahan-Mu dan kasih-Mu pada kami. Kami percaya Engkau akan hadir di tengah kami ya Tuhan, karena Engkau berjanji di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu Engkau hadir ya Tuhan. Kami percaya kami akan mengalami kuasa lawatan Roh-Mu yang kudus, dan kami akan mengalami kuasa mujizat-Mu. Kami akan mengalami pelepasan, kesembuhan, pemulihan, dan memperoleh kekuatan baru daripada-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus memimpin seluruh doa pagi ini dari awal hingga akhir. Curahkanlah urapan-Mu bagi kami ya Tuhan, karena hanya Engkau Tuhan yang layak kami sembah dan kami tinggikan. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Perkenalkan, saya Nelson. Sebelah kanan saya istri saya Novi. Sebelah kanan lagi anak saya yang terkasih Anastasia. Kami sekeluarga dari Heaven Ministry. Admiral kenapa galau? Oke, kita doa nanti ya. Mulai. Yang merindukan air, demikianlah jiwaku, haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini Tuhan. Bila di tempat ini mengalirlah Roh Kudus, dipulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku. Kita nyanyi ulang bagaikan tanah kering. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku, haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku.
dalam Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mari kita berdoa sebentar. Kak Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, Engkau tahu kehidupan Novian ya Bapa. Tuhan, kasihani dia, belas kasihan-Mu turun atas dia. Tuhan, ubah hidupnya Tuhan, benahi hidupnya Tuhan. Apapun juga kondisi dalam hidupnya Tuhan, tolong Tuhan, jamah dia. Tuhan, pulihkan hidupnya. Di dalam nama Yesus, di dalam dari Yesus Nazaret, ada pemulihan dalam hidupmu. Tuhan akan hadir bersama engkau. Carilah Tuhan sama ia berkenan untuk ditemui. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, berkati Novian Bapa, dalam nama Yesus, amin. Kami juga berdoa buat saudara kami Admiral Bapa, jamaah hati yang lagi galau karena tidak bisa bertemu dengan orang dikasihi. Kerinduan memang berat ya Bapa, tapi biar ia lebih rindu lagi kepada Engkau Tuhan Yesus, karena Engkau lebih mengasihi dia dari siapapun yang ia kasihi. Bapa, di dalam nama Yesus, di dalam dari Yesus, biar damai sejahtera Allah menguasai tubuh, menguasai hati Admiral, sehingga ia tidak perlu menderita karena kerinduannya. Dalam nama Yesus, dalam dari Yesus Nazaret, semoga maksudnya apa nih? Kalau ini benar daripada pendeta sebelah, maksudnya apa? Maksudnya ini pendeta benar, nggak kayak pendeta yang di ruang sebelah. Saudara Gurek Rajin, tak ada yang benar, ada yang salah. Semua kita berdosa. Kita mengatakan semua manusia sudah berdosa, jadi tidak ada seorang pun yang benar. Anda, saya sama-sama berdosa. Oke, jangan membanding-bandingkan pendeta. Di dalam Alkitab juga dikatakan, entah dia jatuh itu adalah urusanku, kata Tuhan. Jadi setiap hamba Tuhan, Tuhan yang mengurus. Oke, Nugget, doa saja ke Tuhan, pilih pendeta yang mana. Banyak pendeta, ada ribuan. Oke, kita lanjutkan. Bagaikan tanah kering, bagaikan tanah kering. Terima kasih Admiral yang merindu, Yafian juga air. Demikianlah jiwa. Matur suwun, goreng nugget, enak nuggetnya ya. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, pulihkan jiwaku, memulihkan jiwaku, hapus air mataku. Hapuskan Haleluya, haleluya, haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Biar Engkau hadir di tempat ini Tuhan Roh Kudus. Urapilah siapapun juga yang bersama kami pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus, dalam darah Yesus, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Maaf, saya tidak maksudnya baru hombong, jadi tetap lahirnya secara sesar ya, bukan normal ya. Memang harus sesar ya, kata dokter ya. Oke, kita nyanyi Allahku setia. Kita nyanyi Allahku setia dulu ya. Oke, kita minta mujizat Tuhan ya. Baru hombing. Nanti setiap hari Anda berdua, suami istri berdoa. Terus tangannya suami Anda di perut ya, Anda berdua pegang perut, bilang di dalam nama Yesus, di dalam darah Yesus, Tuhan, kami berdua pingin bayi ini normal di dalam nama Yesus. Bayi aku perintahkan untuk kembali normal ke posisimu semula, gitu ya.
Semoga nanti lahirannya normal, karena doa dari orang tua lebih kuat daripada doa siapapun juga. Jadi harus suami istri pegang perutnya, nyanyi nyuji nyembah Tuhan. Tuhan, kami pengen normal Tuhan. Terus perintahkan bayinya itu, anak Anda berdua ya, bayi di dalam nama Yesus Kristus, Ucok atau Butet, di dalam nama Yesus aku perintahkan kau normal kembali posisimu. Oke, mari kita menyanyi. Nanti saya berdoa ya. Sekalipun Ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku saat ku datang kenalan. Kau hadir di sisiku, hadir di sisiku. Kau berkata jangan takut, kau berkata jangan takut, kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia, ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu Yesus, Kau aku yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisi. Kau berkata jangan takut, Kau berkata jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu Yesus, Kaulah aku yang setia. Tiada Tuhan seperti, oh ya, Kaulah Tuhan yang berjanji. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkar. Tuhan tidak pernah tinggal janji saudara. Sungguh terbukti, ya Allah yang setia di sepanjang hidupku, untuk selamanya. Mari kita setia juga melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan
sepertimu Yesus. Kawal aku yang setia. Mari kita berdoa buat guru hombing. Kita berdoa buat guru hombing sebelumnya. Kita sebelum saya khotbah. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, Engkau melihat kondisi guru hombing Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat anugerah-Mu. Engkau berikan bayi bagi mereka berdua suami istri ya Bapa. Biar Tuhan berkati bayi dalam kandungannya Tuhan. Biar dapat lahir dalam keadaan sempurna, sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Juga Tuhan berkati orang tuanya, berkati apapun juga dokter, suster, apapun juga yang dibutuhkan untuk persalinannya. Dan Tuhan, harapan mereka berdua ya mereka dapat dapat lahir normal. Di dalam nama Yesus, di dalam dari sekitar Nazaret bayi yang ada di perut guru hombing, di dalam nama Yesus aku perintahkan kau kembali kepada posisimu yang semula, sehingga kau dapat lahir normal, tidak perlu sesar. Mujizat Tuhan terjadi dalam nama Yesus. Dalam dari Nazaret bayi aku perintahkan kau kembali normal di dalam kandungan. Oke, guru hombing, semoga sehat sempurna ya. Pagi ini saya ingin melanjutkan khotbah saya tentang apakah setiap orang Kristen masuk surga bagian kedua. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Nazaret, urapi mulut lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Biarlah setiap kata yang berasal dari mulut lidah berasal daripada-Mu. Kami juga berdoa berkati siapapun yang mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Biar Roh Kudus bekerja dalam hati mereka, berkati usaha mereka, pekerjaan mereka, hidup mereka, anak istri mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Mari kita, nggak usah dipindahin ya, biarin aja ya. Oke, apakah setiap orang Kristen masuk surga? Saudara-saudara, sebagaimana yang sebelum saya katakan bahwa ada dua aliran mengatakan. Yang satu mengatakan setiap orang Kristen pasti masuk surga, sekali selamat tetap selamat. Aliran ini juga berdasarkan ayat di Alkitab. Mereka percaya apapun yang mereka perbuat, sepanjang telah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan selamat, mereka tetap selamat. Walaupun mereka tetap berbuat dosa, walaupun mereka tetap hidup di bawah dunia ini, tapi tetap selamat menurut mereka karena mereka pakai ayat. Kemarin sudah saya jelaskan, pada pagi hari ini saya akan menjelaskan ajaran yang kedua, yaitu tidak semua orang Kristen masuk surga. Ajaran ini mengajarkan bahwa walaupun seseorang telah mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan selamatnya, tapi orang itu belum tentu masuk surga. Saudara-saudara yang Kristus kasih, dalam ajaran ini dikatakan bahwa seorang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian dibaptis, adalah baru langkah awal untuk menerima keselamatan, untuk dapat masuk surga. Maka orang itu harus taat kepada Yesus, baru ia akan menerima keselamatan. Maaf. Pendapat ini didasari ayat Alkitab yang mengatakan, Matius 22 ayat 14, Tasya. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Latar belakang ayat ini ya, Yesus mengajar orang banyak dan bagaimana biasanya mengajar dalam bentuk perumpamaan. Dan Yesus sendiri yang menyatakan bahwa banyak orang yang akan dipanggil, tapi hanya sedikit yang akan dipilih. Kemudian di dalam ayat kedua dikatakan dalam Markus 13 ayat 27. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Ia akan mengumpulkan orang-orang pilihannya. Jadi di dalam ayat ini dikatakan ada orang-orang pilihan, ada bukan orang pilihan. Ingat sendiri, ini Tuhan Yesus sendiri yang berkata, saudara-saudara. Kenapa saya memakai ayat-ayat? Karena untuk menjelaskan tentang kebenaran kita harus memakai ayat-ayat ya saudara. Jadi di pagi hari ini banyak ayat-ayat yang akan dibahas. Kemudian di Ibrani 5 ayat 9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi di sini dikatakan lagi hanya yang taat kepadanya. Kalau yang tidak taat, tetap berbuat dosa, tidak mau berbuat baik, tidak mau dekat sama Tuhan, tidak mau mencari Tuhan, tentunya tidak termasuk dalam bilangan orang yang akan dia selamatkan. Saudara-saudara, hanya Tuhanlah yang mengetahui siapa yang akan selamat, siapa yang tidak. Jangan percaya sama pendeta Anda yang mengatakan Anda masuk neraka, Anda masuk surga. Tidak, hanya Tuhanlah yang tahu, saudara-saudara. Sebelum dunia dijadikan, ada buku yang bernama buku kehidupan. Di dalam buku tersebut tertulis nama orang-orang yang akan selamat nantinya.
Jika Anda ingin mengetahui tentang buku kehidupan dalam akun kami Heaven Ministry, saudara akan menemukan video kartun yang mengilustrasikan tentang buku kehidupan. Silakan saudara mencarinya di akun TikTok kami, tidak perlu follow, tidak perlu subscribe. Nonton saja videonya. Semoga Anda dapat mempelajari tentang apa namanya buku kehidupan. Saudara-saudara Kristus kasih, Tuhan ingin agar semua manusia masuk surga, tapi Tuhan tidak ingin menjadikan manusia robot yang memberikan kehendak bebas atau free will kepada manusia. Apakah manusia mau taat kepadanya atau manusia tidak mau diperintah oleh Tuhannya, dan apa yang menjadi pilihan manusia akan dihormati oleh Tuhan. Ingat, Tuhan menghormati Anda apapun pilihan Anda. Anda mau masuk surga, Anda mau masuk neraka, Tuhan menghormati. Tuhan tidak pernah memaksa seorang pun untuk ikut. Ya saudara-saudara, di dalam kekristenan tidak ada paksaan dari Tuhan. Mau ikut kata orang Jawa, monggo, tidak mau tidak apa-apa. Oleh sebab itu Musa yang ingin menyelamatkan bangsa Israel dari murka Tuhan mengatakan dalam kitab Keluaran 32 ayat 32, Jadi sekarang kiranya kau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Di dalam Alkitab sehari-hari lebih jelas lagi terjemahnya, saudara-saudara. Sudilah kiranya mengampuni dosa mereka, kalau tidak, hapuslah nama saya dari buku orang-orang hidup. Musa mengatakan hal tersebut di atas karena Tuhan murka kepada bangsa Israel yang selalu menggerutu dan bersungut-sungut. Tuhan ingin memusnahkan bangsa Israel dan akan buat bangsa yang baru dari keturunan Musa. Tetapi Musa membela bangsa Israel dan menyatakan hal tersebut di atas. Dari ayat di atas kita juga mengetahui bahwa Musa tahu persis namanya tercantum dalam buku kehidupan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita mengetahui nama kita tercantum dalam buku kehidupan? Jadi saudaraku, manusia yang tidak terdapat namanya dalam buku kehidupan, ya manusia yang tidak akan masuk surga dan pasti masuk neraka. Yang menjadi pertanyaan sekarang ialah manakah yang kita percayai? Apakah keselamatan memang berlaku selama-lamanya sepanjang kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, mengakui Yesus sebagai anak Allah dan anak manusia, atau keselamatan itu berlaku bagi orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat? Kalau memang berlaku untuk selama-lamanya, kenapa ada ayat seperti tertulis di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru padaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang pada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat jahatan. Aneh ya saudara-saudara, orang-orang ini berbuat banyak hal untuk Tuhan dan bahkan mengorbankan hidupnya untuk Tuhan. Dan bahkan Tuhan biarkan namanya dipakai orang ini untuk menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kenapa orang tersebut ditolak? Kalau orang yang sudah melakukan banyak hal untuk kerajaan surga malah ditolak, bagaimana dengan nasib orang Kristen kebanyakan? Bukankah dalam Matius 7 ayat 17 dan 20 tertulis, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. jadi saudara-saudara, dari buahnya lah kita akan mengenal mereka. Saudaraku, bukan orang di atas sudah kelihatan buahnya? Apakah mungkin mereka menyembuhkan orang sakit, mengusir setan dan kuasa iblis? Bukankah mereka semuanya memakai nama Tuhan Yesus? Oleh karena itu mereka berkata, Tuhan, bukankah kami berbuat menyembuhkan orang sakit, mengusir setan demi namamu? Kalau orang yang sudah berbuat banyak kebaikan dengan memakai nama Tuhan dibuang oleh Tuhan, bagaimana dengan orang Kristen kebanyakan yang biasa saja? Jangankan menyembuhkan orang sakit, kalau ada alkohol kerjanya maju melulu, minta didoakan pendetanya dan hidupnya jatuh bangun terus. Nah kalau begitu, apakah setiap orang Kristen masuk surga? Kalau setiap orang Kristen masuk surga, kenapa ada ayat mengatakan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih? Saudara-saudara mau tahu yang masuk surga? Ini ayat kuncinya, Matius 7 ayat 21. Silakan Tasya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku di surga. Sudah jelas ya saudara-saudara, jadi intinya yang melakukan kehendak Bapa di surga. Bagaimana kita bisa mengetahui kehendak Bapa di surga? Kehendak Bapa di surga ada di dalam buku yang namanya Alkitab.
Jadi saudara-saudara harus membaca kitabnya rutin setiap hari, dibaca sambil minta pertolongan Roh Kudus untuk membukakan apa isi Alkitab tersebut. Kemudian saudara juga harus mencari Roh Kudus. Siapa Roh Kudus? Roh Kudus ialah penolong yang telah dikirim oleh Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 10 ayat 27, domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mendengar mereka dan mereka mengikut aku. domba-dombaku mendengarkan suaraku, kata Tuhan Yesus, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Jadi kalau kita mau dikenal dan diakui oleh Tuhan Yesus sebagai dombanya, kita harus mendengar suaranya dan mengikuti perintahnya. Oke saudara-saudara, jadi tahapan orang Kristen bakal masuk surga yang pertama percaya, menerima baptisan, melakukan kehendak Tuhan, taat sampai mati. Sampai di sini khotbah saya, semoga kita dapat hidup taat. Kalau saya ikut ajaran yang kedua, yaitu taat kepada Tuhan Yesus sampai mati. Yesus mengasihi Anda dan seluruh keluarga Anda. Mari kita berdoa. Bapa, kami telah menyampaikan firman-Mu, biarlah firman-Mu bekerja dalam hidup mereka. Tutup bungkus mereka semua dalam darah-Mu yang kudus, juga kami Tuhan. Pasukan malaikat-Mu menjaga, menyertai dan melindungi kami semua. Tuhan, berkati mereka sepanjang hari ini. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan, buat berhasil. Tolong mereka jauhkan dari mara bahaya penyakit daripada yang jahat. Jika ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Jika ada yang susah, Tuhan tolong. Tuhan ubah hidupnya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Doa Bapa kami, saudara-saudara. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, angkatlah kedua tanganmu, terima berkat-berkat yang tercurah dari sorga untuk Anda dan seluruh keluarga Anda. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya pada memberi engkau damai sejahteranya. Amin. Mari kita menyanyi. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sebagai lagi penutup kita nyanyi Allahku yang setia. Siapa tahu ada yang mau didoakan? Dalam lembah kelam, dalam lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata jangan takut. Kau berkata jangan takut. Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Di sepanjang hidupku. Tuhan, untuk selamanya Ku kan setia. Haleluya, haleluya. Aku akan melayani dan mengasihi-Mu, Tuhan. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kita ulang lagi ini bersama-sama, saudara. Mari kita bernyanyi.
sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang saat ku dalam ketakutan. Kau hadir di sisiku Tuhan Yesus. Kau berkata jangan takut. Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia, hanya ku kan melayani mengasihimu. Tiada Tuhan seperti. Selamat pagi. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kesetiaanmu sungguh sempurna. Ini kebaktian, bukan request lagu. Mungkin di kamar lain ada yang request lagu ya. Untuk selamanya ku kan setia melayani mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu Yesus. Kaulah Tuhan sepertimu Yesus. Terima kasih atas kehadiran saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Doa pagi berakhir. Nanti malam kami jam 7 akan live lagi. Kami mohon kehadiran saudara. Terima kasih. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. No turning back. וישמרך יאר אדוני פניו אליך